Waduh, seneng banget ya. Ini waktunya untuk kali pertama kita live podcast langsung dari Fresca Bistro. Ini di lantai dasar Batika Hotel Pekanbaru. Seneng banget di sini, vibe-nya luar biasa banget. Dan kru-krunya, oh my god, hospitality-nya tuh luar biasa banget. Ini appreciate banget. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Rame banget ya kita di sini. Pasti seru banget karena nanti podcast ini 1 jam kita bakal ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Karena apa ya? Karena kalau kita melintas dari Jalan Jenderal Sudirman itu ngelihat salah satu hotel yang ada di daerah Simpang 3 ini, Batika Hotel Pekanbaru. Ini yang menarik kita tim podcastnya AF2 TV dan juga Barabas FM itu ya, ini parkirnya itu penuh banget. Jadi ini gimana caranya? Apakah ini emang buka layanan parkir umum atau memang tamunya rame terus gitu loh. Jadi kan sekarang masa pandemi ya, apa-apa kan sekarang lagi grafiknya itu lagi turun banget, termasuk mungkin tamu-tamu hotel atau juga usaha bisnis hotel gitu. Tapi di Batika Hotel Pekanbaru ini kok kayaknya rame terus gitu. That's why kita ada di sini nih, kita coba untuk kenalan sama Batika Hotel Pekanbaru. Dan alhamdulillah kita punya waktu nih buat ngobrol-ngobrol di podcast ini. Ini appreciate banget dari tim kita juga bahwa GM-nya langsung kita ajak ngobrol-ngobrol di sini. Langsung saya sapa deh. Ini ada Pak Sumargo. Sumargo SECHM selaku GM Batika Hotel Pekanbaru. Selamat sore Pak. Selamat sore. Makasih banget ya Pak ya, selama ini ngelihat Bapak itu ada di TV tetangga sih. Akhirnya bisa ketemu Pak. Tapi by the way Pak, kita harus mention juga nih di awal bahwa kita nggak menggunakan masker beda kota, tapi kita udah melewati tes PCR ya Pak ya, kita berdua khususnya. Dan Bapak itu udah ada PIN-nya, kami telah vaksin. Udah vaksin? Udah vaksin. 2 kali. Jadi ini semua tim Batika udah vaksin semua Pak? Semua, 100%. Wow. Good. Jadi dan tiap bulan ikutin tes antigen secara berkala. Oh gitu, aku kira tiap bulan vaksin terus gitu. Serem juga. Oke, jadi terima kasih Pak Sumargo. Saya izin panggilnya Pak Margo atau Pak Sumargo Pak? Margo aja. Pak Margo aja ya. Terima kasih Pak udah mau kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast ini Pak. Baik. Yes, dan teman-teman yang nonton podcast ini khusus ya. Jadi podcast ini kita live di AF2 TV, terus juga nanti kita akan siarkan di Radio Barabas FM dan kita juga live di Facebook Radio Barabas FM. Jadi mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya tentang topik obrolan kita nanti boleh banget di live chat, boleh ya. Nanti Pak Margo akan langsung kasih jawabannya. Mungkin nanti pertanyaan yang paling banyak itu apa sih tipsnya Pak biar bisa survive di pandemi ini? Pasti gitu. Tapi di awal Pak, tadi kan kita datang ke sini emang tujuan awalnya pengen tahu lebih banyak tentang Batika Hotel Pekanbaru. Mungkin dari awal ini boleh kasih tahu kita Pak tentang Batika Hotel Pekanbaru ini Pak? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih udah diundang dan mau kita yang makasih Pak. ke Batika Hotel. Oke. Batika Hotel Chains Nasional. Oke. Kita di bawah satu perusahaan namanya PT Surya International Hotels. Kemudian produknya adalah Batika Hotels Management. Oke. Batika ini kita ambil dari kata batik. QA-nya itu kualitas A. Oh gitu. Ya, jadi batik dengan Batika. Kualitas A. Jadi kita adalah hotel chains nasional. Oke. Memang sudah bergerak ya. Banyak hotel chains internasional di Indonesia. Chains internasional itu maksudnya apa ya Pak ya? Ada operator internasional. Oke. Jadi di Indonesia sendiri salah satunya kami untuk Batika. Operator nasional ya Batika. Batika sendiri sudah memiliki sekitar kurang lebih 8 unit. Tidak lama lagi nanti 9 unit bertahap di Indonesia. Dan kalau di Sumatera sendiri itu ada di Kota Pekanbaru, terus kemudian di Palembang, Lampung, terus di Jawa ada di Cikarang, Karawang, Cirebon dan Surabaya. Dan terakhir di Jayapura, Papua. Oh wow, ya. Sabang sampai Merauke ada Batika. Iya. Amin. Oke Pak, Batika ini kan chains internasional yang Bapak bilang nasional.
yang artinya standar pelayanannya apa segala macam itu juga udah mengacu SNI istilah barang-barang yang diproduksi gitu ya Pak ya. Betul. Nah di Batika sendiri Pak kita fasilitas gimana Pak? Di Batika sendiri kita ada Pekanbaru khususnya. Batika Pekanbaru khususnya ada 133 kamar dengan labelnya 132 kamar yang bisa kita langsung jual. Oke. Terus kemudian ada 4 ruang meeting, gym. Terus kemudian ada restoran yang seperti kita berada di sini. Yes. Nama restorannya Fresca. Yeah. Fresca diambil kata fresh, QA-nya kualitas A. Oh, sama kayak Batika. Oh, oke. Iya. Oke. Terus kalau pelayanan udah nggak diragukan lah ya Pak ya? Alhamdulillah kami di tahun 2018 dan tiap tahun mendapatkan penghargaan. Salah satunya kami mendapatkan Traveloka Award. Wow. Ya, itu dari semua lini, baik itu pelayanan, makanan, kebersihan, ya, semuanya kita dapat. Wow, ini harus tepuk tangan dong, ya kan? Jadi Traveloka ini kan travel untuk traveling ya Pak ya? Iya. Jadi udah ada achievement untuk di situ ya Pak? Ya, kita banyak achievement yang kita raih dari 2017, 18 sampai sekarang 5 tahun ini. Wow. Iya. Oke, ini yang menarik dari Batika. Selain namanya Batika, tadi Bapak bilang batik. Tapi di logonya itu emang ada filosofi batiknya ya Pak ya? Yang kayak butterfly itu? Iya, itu sebenarnya bunga. Bunga, berbentuk bunga. Jadi salah satu lambang Batika seperti itu. Tapi pada dasarnya kita mengangkat budaya lokal. Budaya nasional di mana kita berada. Ya, kita ada misalnya di Cirebon, kita angkat batik Cirebon. Di Pekanbaru kita angkat batik Melayu. Makanya di kamar-kamar, kalau ke kamar itu ada di kamar suite ya? itu banyak kan batiknya batik Melayu. Benar. Jadi ini sesuai dengan lokasinya Batika Pekanbaru ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi nggak di kamar juga sih teman-teman yang nonton podcast ini, begitu masuk di area lobby juga ada beberapa figura apa sih itu namanya Pak? Batik ya Pak ya? Betul. Batik-batik juga, pajangannya juga ya batik ya Pak ya? Iya. Oke, nah sekarang kan hotel itu banyak banget Pak. Di Pekanbaru juga udah banyak banget atau di mana-mana juga. Ini ditonton mungkin orang-orang yang akan datang ke Pekanbaru juga pasti nonton kita dong. Karena sekarang kan apa-apa tinggal one click away ya Pak ya. Tinggal cari mau hotel Pekanbaru, tinggal cari, pencarian udah ada di YouTube, udah ada di Google, apa aja gampang, worldwide banget. Tapi kalau misalnya boleh dikasih tahu nih, kenapa sih orang harus banget nginep di Batika gitu? Jadi privilege apa yang mereka dapetin gitu Pak? Iya. Kalau di Batika kami memang bintang 3. Oke. Ya. Tapi kalau udah merasakan nginep di Batika serasa bintang 5. Asik. Oke gitu ya Pak ya. Nanti sekali-sekali waktu boleh coba. Udah sih Pak. Udah beberapa kali di sini. Emang the best banget. Mulai dari musolanya bersih banget, suka banget. Area gymnya juga. Termasuk Fresca ini salah satu spot yang enak banget. Tapi by the way Pak, ini Fresca Bistro ini terbuka untuk umum kah atau hanya untuk tamu hotel? Untuk umum. Untuk umum. Iya. Oke. Jadi rate harganya juga sangat family rate banget. Jadi bisa sambil kerja di sini. Kalau di hotel kan prokesnya udah ketat banget ya Pak ya. Kita di tengah pandemi ini gimana Pak? Penegakan prokesnya di Batika Hotel Pekanbaru. Iya, di Batika Hotel Pekanbaru kita prokesnya sangat ketat. Oke. Ya, mulai dari tamu masuk datang itu udah wajib cuci tangan. Oke. Terus kemudian periksa suhu tubuh. Terus kemudian ketika masuk juga wajib menggunakan masker. Yes. Jadi semuanya kita ketat ya. Nggak hanya tamu saja, tapi juga karyawan-karyawan kami juga wajib mengikuti prokes yang ada gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya mau sekedar hangout atau ngerjain pekerjaan yang biasanya dikerjain, tapi mungkin Pak ini juga menarik banget ya. Di tengah pandemi ini kan tadi di awal aku udah sounding juga tuh sempet. Ini sebelum kita menuju ini ya road to 5th anniversary-nya Batika Hotel Pekanbaru. Ini menarik.
Jadi setiap kali kita datang ke Batika Hotel Pekanbaru, itu kita ngelihatnya parkirnya rame terus, Pak. Ini gimana, Pak? Iya. Emang punya cara tersendiri untuk bisa survive di tengah pandemi yang secara bisnis apapun kayaknya keok gitu, apa gimana, Pak? Ya, memang pertama kita akui lah parkirnya Batika itu agak kecil. Oke. Jadi kami punya banyak tamu corporate. Yang tamu corporate ini mereka datang dari berbagai daerah. Tidak hanya corporate, tapi kami juga datang government dari daerah. Pada intinya potensial market dari 11 kabupaten itu yang ada di Riau ini itu masih bagus. Jadi mereka datang dari kabupaten, lakukan bisnis di Kota Pekanbaru, mereka memilih Batika Hotel, dan hanya Batika Hotel memberikan fasilitas yang merasa nyaman dengan kecepatan internet yang cukup ya, nggak ada ininya, buffering, ya. Terus kemudian kami juga untuk tamu-tamu transit yang dari daerah untuk berangkat ke Jakarta atau ke daerah lain, itu kita sediakan transportasi free shuttle baik itu pick up atau antar jemput yang lainnya kami berikan gitu. Terus kami juga punya kualitas makanan yang tidak kalah enaknya. Gitu ya, Pak ya. Jadi orang yang sudah merasakan masakan di Batika itu akan datang lagi, baik orang lokal Indonesia sendiri ataupun orang asing. Itu akan merasa nyaman. Jangan coba-coba nginep di Batika deh. Nagih ya, Pak ya. Nagih bener. Oke, nah ini juga secara lokasi juga sangat marketable banget ya, Pak ya. Itu gimana, Pak? Kita deket ke mana aja nih? Ya, kalau kami deket dengan konsulat dengan Malaysia. Terus kemudian daerah airport ya. Terus deket banget ya, Pak ya. Deket banget, hanya 2 menit aja. Tetanggaan kalau Terus kita free shuttle lagi kan. Nggak usah khawatir kalau ketinggalan pesawat. Terus kemudian kami juga menyiapkan ruang meeting kalau mungkin kunjungan bisnisnya ada singkat kan, singkat terus kemudian harus mengejar pesawat dan sebagainya. Kami menyediakan tempat itu dan nggak usah repot-repot. Takut macet, nggak keburu flight ya, Pak ya. Pokoknya Batika itu udah paling deket sama bandara deh. Betul. Jadi kami juga berada di Jalan Jenderal Sudirman. Daerah bisnis ya kan. Dan ini sangat potensial sekali. Dan menjadi pilihan bagi tamu-tamu kita yang memang datang untuk berbisnis dari daerah, dari kabupaten ataupun dari luar Riau. Gitu. Mereka datang bisnis transit, sore balik lagi ke daerah lainnya. Bener. Jadi kalau kata teman-teman saya yang dari luar kota yang hidup di Batika, Pak, jadi salah satu privilege yang mereka dapetin kalau misalnya nginepnya di Batika itu, jadi kayak udah datang ke sini cari oleh-olehnya tinggal ke kiri. Ada banyak pusat oleh-oleh ya, Pak ya di sini. Banyak pusat oleh-oleh. Dulu sih belum ada ya. Tapi alhamdulillah dengan sejak kita berdiri, sekitar Hotel Batika itu ekosistem ekonominya tumbuh. Alhamdulillah. Ini membawa berkah namanya, Pak. Jadi para stakeholder, kita juga bekerja sama para stakeholder di Kota Pekanbaru, dan mereka lihat potensinya di bandara itu masih cukup tinggi. Jadi untuk bisnis kuliner, ya kan, terus kemudian pusat jajanan oleh-oleh itu masih dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Potensialnya bagus banget. Jadi mereka datang bisnis, udah gitu beli oleh-oleh nggak jauh, udah gitu terbang. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita ke kota lain kan, kalau misalnya ngunjungin satu daerah, oleh-oleh jangan sampai lupa. Kalau di Batika ke kiri dikit aja udah pusat oleh-oleh banget. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau titip pertanyaan ke Pak Margo selaku GM Batika Hotel Pekanbaru, boleh banget ya teman-teman ya. Tinggal kasih pertanyaannya di live chat. Kita lagi live di AF2 TV, terus juga bisa kasih live komen di Facebook Radio Barabas FM. Jadi ini mudah-mudahan ya kita bisa lebih intimate ya Pak ya sama sama masyarakat Pekanbaru khususnya. Nah Pak, secara program kita ada nggak sih Pak program-program yang bisa di sounding ke penonton kita? Kalau kami berhubungan dengan
Road to Fifth Anniversary Batika Hotel. Kalau program kami memang kondisi pandemik ini, kami lebih banyak buat program CSR dengan masyarakat sekitar. Kami mendukung pemerintah, aparat keamanan. Pada saat melakukan PPKM, kita juga lakukan support secara consumption ya. Jadi mereka lakukan itu, kita support konsumsinya. Terus kemudian kita dengan masyarakat sekitar yang mungkin kesusahan, ya kan, kesulitan, mungkin kita support dengan food donation. Ada Pak? Ya ada, di sekitar kita banyak warga yang kesulitan, terus kemudian ada beberapa panti asuhan, dan kita support mereka, baik itu sembakonya, terus kemudian makanan. Jadi ini salah satu bentuk dari kepedulian dari Batika Hotel sendiri. Terus kemudian kami nggak hanya peduli dengan luar, kami juga peduli dengan karyawan. Setiap karyawan, kita peduli dengan kesehatan karyawan. Di kala pandemi begini, kami juga sangat kontrol kesehatan karyawan. Peduli sekali. Kita lakukan cek kesehatan dengan melakukan pemeriksaan antigen ke setiap karyawan setiap bulannya. Jadi kita pemeriksaan secara berkala, terus kemudian tidak hanya karyawannya, di rumahnya pun kita lakukan. Gede dong biayanya Pak? Iya, penyemprotan desinfektan. Memang kondisi seperti ini kita untuk biaya safety-nya itu memang agak ada peningkatan 15-18%. Dan itu memang kita harus lakukan itu karena kondisi pandemi ini kita nggak pernah tahu kondisi seseorang, terus kemudian lingkungan itu cepat sekali berubah banget. Ya tinggal kita aware, peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan tim kita, kesehatan kita, dan juga lakukan secara berkala. Kalau kita cuek atau kita akan kesulitan sendiri nantinya. Sangat. Karena di sini kayaknya hubungan kekeluargaan antar karyawan juga kental banget ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah karyawan kita, tim kita solid sampai saat ini. Iya. Kita tadi juga tim podcast ini dibantu banget sama keluarga besar Batika lah ya Pak ya. Mulai dari engineer-nya, Fresca Bistro-nya, baik-baik banget, sampai marketingnya. Allahu Akbar, Tuhan yang bantu deh, yang balas maksudnya. Iya, terima kasih. Pak, nah nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi Pak tentang program-program, khususnya mungkin kegiatan-kegiatan menuju hari puncak peringatan ulang tahun yang ke-5 tahun untuk Batika Hotel Pekanbaru. Ya, kita masih di podcast 5th Anniversary Batika Hotel Pekanbaru, dan syukurnya kita masih ada Pak Sumargo nih selaku GM Hotel Batika atau Batika Hotel Pekanbaru yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol mengenal lebih jauh Batika Hotel Pekanbaru. Ini aku udah dapat list achievement atau juga prestasinya banyak banget di 2021. Traveler Review Award 2021 from Booking.com. Terus juga ada di tahun 2021 Award Guest Rate Fabulous 8.8 oleh Expedia, kemudian Customer Review It Awards di 2021 by Agoda itu poinnya 8.7. Terus juga ada penghargaan juara 1 se-Indonesia dari Kemendagri dalam perlombaan New Normal Video sektor perhotelan mewakili Kota Pekanbaru. Wah, sebanyak itu loh hotel di Pekanbaru. Batika bisa. Percaya banget sama Batika. Tapi Pak, ini yang buat kita juga menarik nih buat datang ke sini ke Fresca Bistro di Batika Hotel Pekanbaru. Ini terkait survival atau juga gimana caranya bertahan atau mempertahankan bisnis hotel ini di tengah pandemi. Kalau misalnya kita lihat sekilas tadi yang dari awal saya sempat mention bahwa kalau secara ngelihat traffic kendaraan yang keluar masuk ke Batika itu rame terus. Ini artinya apakah memang bagus masih atau gimana Pak? Ya. Kami di tahun 2020 ketika pandemik ini masuk ke Indonesia kurang lebih awal Maret ya 2020. Iya Pak.
kami memang sangat terpukul dari bisnis perhotelan. Okupansi kami yang rata-rata 65% sampai 70% itu drop, hancur ya. Sampai pernah satu malam itu kita punya hanya 2 kamar. Waduh. Nah, dan akhirnya kami ketika pandemik ini pertama yang kami lakukan adalah melakukan training. Untuk SOP kami, bagaimana menghadapi situasi ini. Baik itu kita lakukan, pertama adalah lakukan training resiko, manajemen resiko. Bagaimana kita mengelola resiko yang kondisi yang kita hadapi dengan baik gitu kan. Mulai dari atas sampai ke bawah itu harus paham mengenai mengelola manajemen risiko. Apa yang akan terjadi? Karena risiko ini datang dari eksternal. Oke. Terus kemudian akan berdampak pada internal perusahaan. Nah, dampak pada internal perusahaan itu apa saja sih? Gitu kan? Mungkin bisa jadi keadaan ekonomi turun, terus akhirnya tidak ada tamu, terus kemudian akhirnya kami amit-amit akhirnya mengurangi karyawan, ya kan? Memang tidak mem-PHK, tapi ketika kontraknya habis tidak kita perpanjang. Terus kemudian kami juga coba mengurangi jam kerja. Terus kemudian bagaimana mengelola keuangan, ya, yang harusnya tahun itu kita bisa beli beberapa peralatan, fasilitas untuk kita gunakan. Ternyata tahun itu kita tarik rem tangan, enggak kita beli. Terus kemudian kita juga kontrol biaya expense, ya, yang bulanan itu yang mungkin harusnya kita belanja efisiensi di sana sini, di semua lini kita tahan. Jadi tahun 2020 memang kita berupaya untuk tidak belanja jor-joran, tapi kita coba semuanya kita tahan efisiensinya. Terus kemudian kami melakukan training lagi, tidak hanya manajemen risiko, tapi bagaimana kita mengelola SOP yang pandemik ini harus kita lakukan gitu, kita sosialisasikan dari seluruh karyawan. Jadi semua harus paham mengenai risiko, terus akan pandemik ini. Terus kemudian udah training risiko kita lakukan, SOP kita lakukan, SOP prokes ya. Terus kemudian kita lihat tren bisnis yang ada di Kota Pekanbaru. Terus kita lihat Riau secara keseluruhan. Terus kita lihat Indonesia secara keseluruhan. Ya, potensi apa yang bisa kita ambil dari kondisi seperti ini. Kita lihat potensialnya, kita lihat celah kesempatan. Kita coba mengambil. Saya yakin gitu, saya yakin. Kok saya jadi berinding ya Pak, sampai segitu banget gitu. Memang untuk bisa survive-nya. Memang mengelola hotel ini tidak mudah gitu. Tapi kita harus pandai-pandai menjalani bagaimana menjalankan manajemen, dan saya sebagai leader di dalamnya harus tetap fit dan harus bisa selalu semangat. Pak. Karena di bawah saya ini ada tim yang harus bergantung. Ketika saya loyo atau ibaratnya takut, nanti tim juga akan takut. Ketika saya semangat, ketika saya mengajak mereka, ya, push mereka untuk kita cari potensi market apa yang berpeluang untuk kita raih, yang untuk kita bisa ambil. Saya yakin mereka juga akan mencari gitu bersama-sama. Tidak hanya saya duduk saja, saya juga ikut. Ya, potensial market yang ada di Riau ini ada 12 kabupaten kota, dan yang sangat potensial adalah 11 kabupaten, Pekanbaru ya, dikurangi Pekanbaru. Ternyata 11 kabupaten di Riau ini sangat berpotensi. Mereka punya kegiatan banyak di Kota Pekanbaru. Kalau 11 kabupaten ini lockdown, ya otomatis nanti Pekanbaru ini juga akan lockdown. Kenapa? Karena sumbernya juga dari 11 kabupaten. Nah, potensi domestik ini, market domestik ini sangat bagus. Nah, kami coba garap itu, apalagi di Riau ini banyak corporate ya, perusahaan-perusahaan mulai dari apalagi jalan tol Dumai
Pekanbaru sudah buka. Jadi makin gampang akses keluar aksesnya ya, makin gampang. Mereka nggak harus stay di Dumai lagi, karena jaraknya hanya dekat. 2 jam saja. Iya. Terus kita coba grab market untuk corporate. Ternyata untuk corporate ini sangat potensial sekali. Di tahun 2021 ternyata mereka harus tetap melakukan aktivitas bisnis. Walaupun kala pandemik ya, di kondisi pandemik itu mereka harus tetap melakukan bisnis. Kenapa? Mereka juga butuh survive. Iya. Dan bisnis mereka harus jalan. Sama kayak Batika. Sama dengan Batika. Makanya kami menawarkan dan melihat potensial market ini ternyata kebutuhan dari perusahaan-perusahaan ini adalah CHSE. Apa itu, Pak? C-nya itu cleanliness. H-nya itu health. Terus S-nya safety. E-nya environment. Jadi kebutuhan mereka perusahaan ini kalau mengirim karyawannya atau timnya ke Pekanbaru haruslah memenuhi itu kriteria CS itu. Kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan. Peduli lingkungan. Dan kami melihat potensi ini dan menawarkan potensi ini kepada corporate ini. Jadi mereka tidak takut lagi mengirimkan stafnya ke Pekanbaru untuk melakukan kegiatan mewakili perusahaannya, gitu kan? Kita tangkap itu dan kita meyakinkan mereka bahwa Batika Pekanbaru adalah hotel yang memenuhi sertifikat CHSE itu, gitu. Iya. Jadi intinya dibutuhkan. Dan itu memang dibutuhkan. Dan mereka sebelum mengirimkan stafnya, mereka mengecek dulu keadaan di hotel kita. Terus saya bilang silakan kalau mau datang. Terus kemudian kalau tidak datang juga apa-apa, kami kirimkan videonya. Video SOP prokes yang telah kita lakukan di hotel kami. Dan kami juga secara nasional menjuarai versi hotel untuk standar protokol kesehatan tingkat nasional mewakili Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Mengalahkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ini dia tadi yang buat saya berinding. Jadi tadi aku udah dapat listnya, ada penghargaan juara 1 se-Indonesia dari Kemendagri dalam perlombaan New Normal Video sektor perhotelan mewakili Kota Pekanbaru. Goodness. Dan kita lihat peluang ini dan itu memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dan hanya perusahaan, rumah sakit, terus kemudian individu, setiap orang individu itu ternyata melihat ini adalah memang yang dibutuhkan gitu. Dan melalui proses audit di assessment dari pihak ketiga. Ini nilai jual kami gitu. Jadi kenapa kami selalu ramai? Karena kami selalu mensonding, mengkampanyekan kalau stay di Batika, insya Allah aman, nyaman kebersihannya terjaga, terus kemudian kualitas makanannya juga terjaga. Kami tidak main-main dengan CHSE ini, kami memprioritaskan hal tersebut karena memang CHSE ini adalah kebutuhan, kebutuhan yang dibutuhan orang banyak oleh sekarang. Semua orang. Makanya kami sampai hari ini masih bertahan dan sampai alhamdulillah ini udah masuk semester kedua 2021. Kami memang lalui dengan tidak mudah perjuangan, up and down. Sales kami okupansi kami juga up and down, tidak semuanya selalu baik. Ada juga, tapi alhamdulillah kalau kita lihat angkanya lebih baik dari teman-teman hotel lainnya. Karena kampanye CHSE ini selalu kita lakukan, meyakinkan customer itu adalah penting gitu. Dan kami tidak akan kenal lelah, terus kita kampanyekan dan ini harus berlanjut. Kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir, kan? Dan kita harus selalu tetap semangat. Dan terpenting adalah tim kami juga harus dalam kondisi fit, sehat, dan itu lakukan cek kesehatan secara berkala. Dan mereka semua sudah vaksin 100%. Udah pada pakai PIN tuh kalian. Tiap bulan mereka lakukan antigen secara berkala. Dan kita juga peduli dengan keluarganya, kita lakukan penyemprotan desinfektan di rumahnya. Ya memang
ada biaya yang meningkat di situ, di biaya safety itu. Tapi nggak apa-apa, membuat kami nyaman, membuat customer nyaman, membuat keluarga mereka juga tenang. nyaman melepas papa atau mamanya kerja. Betul, ya. Karena perusahaan sangat peduli di situ. Banget, Pak. Dan itu adalah nomor satu. Safety adalah nomor satu. Setuju banget. Jadi ini ya, akhirnya kita tahu kenapa Batika itu rame terus tamunya di tengah pandemi ini. Apalagi sekarang kan level-levelan udah PPKM-nya. Jadi sekarang juga Batika masih rame terus. Bahkan ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Di ulang tahun menuju ulang tahun yang kelima Batika, itu kalau nggak salah tanggal berapa? 26 ya Pak? Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Jadi ini 26 Agustus ulang tahunnya si Batika Hotel Pekanbaru. Jadi mereka saking kan masih ya kalau misalnya ibarat kata nih ya. Jadi kata-kata apa ya, kata-kata bodohnya istilahnya. Kalau misalnya secara finansial perusahaan itu nggak baik, nggak akan kepikiran deh mau ulang tahunan. Yeah. Jadi kalau Batika masih kepikiran, artinya ini memang terbukti ya bahwa Batika alhamdulillah ya, bukan hanya dari aku bilang trafficnya kendaraan yang keluar masuk Batika parkir itu rame ya, tapi ternyata tadi Pak Margo udah cerita, alhamdulillah karena mereka Pak Margo patut dicontoh karena apa? Dia pandai banget ngelihat pasar, apa yang dibutuhkan sebenarnya itu yang harus dikasih ya Pak ya. Betul. Oke, setuju Pak. Dan itu Pak. terbaca oleh Pak Margo. Allahu Akbar. Pak Margo, ini nanti yang kayaknya poin yang harus kita share ke penonton podcast ini. Yeah. Pernah nggak Pak kondisi tersulit di masa pandemi ini di Batika Hotel Pekanbaru? Boleh diceritain nggak kondisi tersulit yang pernah dialami selain kamar hanya book 2 tadi Pak? Iya. Kondisi tersulit ya Mas kami alami di tahun 2020. Yang mana 2020 ya Pak ya? Iya 2020. Oke. Pertengahan ya. Yang mana kami memang minus ya, dan perlu perhatian lebih. Baik itu kami harus menghemat di semua lini, terus kemudian juga terpaksa kami kehilangan anggota tim yang hebat ya menyedihkan memang kami juga kehilangan tim yang sedih hebat. Kehilangan itu anggota tim maksudnya yang gimana Pak? Kehilangan anggota tim ini maksudnya kami terpaksa tidak memperpanjang kontrak dari anggota tim kami yang hebat-hebat. Kami berupaya keras untuk tidak mengurangi lagi anggota tim itu, baik itu dengan alasan apapun. Kami coba kalau bisa meng-hire mereka kembali gitu. Amin. Jika mereka masih berkenan dan belum ada aktivitas, dan coba kami meng-hire kembali mereka, dan ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang saya hire kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan itu suatu tanggung jawab ya Pak, tanggung jawab moral kita sebagai leader. Harus punya hati, empati. Bagaimana memposisikan diri kita di posisi mereka gitu. Kalau ngurangin karyawan satu tidak perpanjang, itu tidak hanya satu orang itu. Gitu. Kalau misalnya dia berkeluarga, dia ada anak istri, ya kan? Terus kemudian ada mungkin orang tua yang bergantung padanya, mungkin juga ada adiknya yang bergantung untuk biaya sekolah dan sebagainya. Yang paling jelas Pak cicilan Pak. Iya. Dan itu yang terberat, kami kadang nggak bisa tidur kalau harus besok memutuskan tidak memperpanjang kontrak dari anggota tim kita. Alhamdulillah kita tidak mau PHK, tapi kita hanya tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa berlakunya kerjasamanya, dan itu dengan berat hati. Mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan, tapi kalau jika keadaan baik, insya Allah kami coba meng-hire kembali sebagai bentuk kepedulian kita, karena kita Batika Hotel Management itu sangat care dengan karyawannya. Tidak hanya itu, kita juga lakukan training secara berkala dan melakukan cross training di mana? Di antar departemen di Batika Hotel. Dan itu membuat
keahlian mereka bertambah. Jadi misalnya nggak hanya di reception aja, di room boy, di housekeeping nggak hanya housekeeping aja, mereka bisa cross training ke front office, ke F&B, ke kitchen, ya, ke engineering. Jadi keahlian mereka bertambah. Jadi ketika pun mereka tidak di sini lagi, mereka harus berkarya di luar. Itu mereka setidaknya udah siap masuk departemen mana aja. Ya, mereka punya keahlian itu dan itu saya berikan sertifikat untuk mereka, rekomendasi buat karyawan ini untuk berkarya di luar. Jadi insya Allah value dari karyawan ini tidak berkurang, tidak monoton hanya itu aja, tapi mereka punya nilai tambah yang lebih baik gitu kan. Jadi mereka bisa bekerja di departemen mana saja di luar sana kalau mereka ingin melamar gitu. Betul Pak. Jadi mereka udah pernah ada di posisi itu yang dibutuhkan misalnya di restoran, mereka udah pernah ada training di sana di tempat Batika ya. Aduh, ini appreciate banget untuk manajemen Batika Hotel Pekanbaru, terlebih lagi untuk Pak Margo ya Pak ya. Terima kasih sudah sepeduli itu sama karyawan, karena saya juga berada di sebuah perusahaan yang kemarin juga sempat merasa labil gitu. Apakah ini diberhentiin atau enggak nih gitu ya Pak. Tapi kalau diberhentiin cicilan gimana dong? Kartu kredit gimana? Banyak perusahaan tidak memang kondisi pandemi ini akhirnya terpaksa sebenarnya dia tidak ingin mem-PHK karyawannya, tapi akhirnya memutuskan untuk mungkin hari kerjanya dikurangin. Akhirnya otomatis kalau hari kerja dikurangin, penghasilan si karyawan ini juga otomatis berkurang. Harusnya tadinya itu adalah 100%, jadi akhirnya 50%. Kalau mungkin bisa jadi bagus-bagus 75%. Tapi dengan angka 50% dibawa ke pasar, saya rasa nggak cukup. Jadi buat transport aja habis Pak. Makanya, jadi setiap leader di perusahaan itu bertanggung jawab. Bagaimana dia melihat potensi market yang bagus dan mengajak timnya untuk nge-push untuk meraih kesempatan itu sebaik mungkin gitu. Karena setiap perusahaan atau setiap individu kan punya goals sendiri. Bagaimana mereka meraih goalsnya itu bersama-sama gitu. Akhirnya kalau goals perusahaan tercapai, otomatis goals pribadi pun juga akan tercapai. Gitu. Setuju sih, setuju banget. Ya, oke Pak. Kalau misalnya bangun kekompakan tim Pak di tengah pandemi ini, kita ada ini nggak Pak yang boleh di-share mungkin ke teman-teman bangun kekompakan tim di dalam manajemen kita? Ya, kami di Batika Hotel Pekanbaru sendiri, kami pertama selalu lakukan training secara berkala. Training ini soft skill ya. Soft skill ini membangun semangat dari tim sendiri. Jadi biar rasa percaya diri mereka tumbuh, dan skill mereka juga nambah, mindset juga mereka terbuka lebar. Tidak kan biasanya kalau kondisi COVID gini kan dirumahkan terus atau mereka jadi otak mereka nggak ada aktivitas gitu kan, akhirnya bisa jadi buntu kan. Jadi kami lakukan soft skill ya, training kayak ini. Misalnya apa Pak? Ya kita training leadership, terus kemudian kita training namanya personality development. Ya, terus kemudian kita lakukan training kreativitas ya, bagaimana membangun kreativitas dari tiap individu. Dan ini sangat penting. Kami juga lakukan namanya walaupun kondisi pandemi ini banyak kita nggak boleh ngumpul-ngumpul ya. Tapi kita lakukan secara departemen itu mereka bisa pergi outing sendiri. Jadi bangun mereka sini. Kalau misalnya kumpul rame-rame kan nggak boleh ya. Benar. Kami mengurangi kumpul terlalu banyak. Terus kemudian juga mengurangi resiko jika ada tertular dan sebagainya. Kami mempersiapkan tim untuk mungkin mau nonton bareng, nonton bareng di bioskop, ya kan. Terus kemudian mereka mau mancing bareng, ya silakan kita biayain gitu. Jadi kekompakan ini mereka terjalin, kekeluargaannya tetap terjalin dan komunikasi lebih baik lagi. Karena
dalam leadership itu di setiap perusahaan kan ada leader kami di setiap departemen. Yang terpenting dalam leadership itu adalah relationship, hubungan baik antara atasan dan bawahan, antara leader dan timnya. Kalau hubungan baik ini nggak terjalin secara baik, itu akan otomatis akan berdampak pada operasional hotel. Setuju. Jadi banyak belajar nih dari Pak Margo ya. Jadi senggangannya saya tadi poinnya yang paling menarik itu Pak Margo sampai muter otak banget gimana caranya Batika masih tetap dibutuhkan itu loh Pak, yang buat saya tadi agak berinding dan itu kayaknya jadi inspirasi juga untuk kita semua. Artinya kita tinggal lihat ke case perusahaan kita masing-masing gimana caranya biar dibutuhkan, sama kayak Batika Hotel tadi ya Pak ya. Sambil lihat tren kebutuhannya masyarakat apa sih? Itu sambil kita baca trennya apa, terus kemudian kita buat produknya. Jangan lupa produknya memang tidak serta-merta langsung jadi produk yang sempurna. Kita lakukan memang ada kesalahan, ada perbaikan. Kita lakukan itu, ya. Kita belajar dari kesalahan. Terus kemudian kita kemas lagi yang baik, terus diambil lagi. Oh ternyata masih ada yang kurang, kita kemas lagi, kita ulang lagi, perbaiki lagi dan perbaiki. Akhirnya jadi produk yang sempurna. I love mistakes ya Pak ya. Jadi dari kesalahan banyak bisa belajar, yang penting trial terus dan Pak Margo udah lakukan itu dan alhamdulillah terbukti ya. Jadi sampai sekarang Batika masih bisa survive dan alhamdulillah sebentar lagi akan 5th anniversary ya. Jadi bentar lagi ini akan ada celebration, tapi celebrationnya kayak gimana ini yang perlu ditanyain ke Pak Margo nih. Pak Margo, ini kan kita di tengah pandemi, apalagi sekarang PPKM level 4-nya juga masih jalan terus. Pasti ada banyak batasan-batasan juga. Kita nanti 26 masih masuk di periode perpanjangan PPKM level 4 yang sekarang. Gimana Pak kita atau kegiatan menuju ke sana dulu deh. Ada nggak rangkaian kegiatan menuju hari puncak nanti tanggal 26 Pak? Ya, kalau rangkaian kegiatan kami memang melakukan kegiatan sosial di lingkungan hotel ya. Yang tadi ya. Lakukan sumbangan sembako, terus kemudian food donation di lingkungan kita. Terus kemudian kami juga secara berkala juga lakukan tes kesehatan untuk karyawan. Terus kemudian kami juga melakukan promo-promo kegiatan. Kami ada promo untuk vaccination, Batication. Ya kan? Maksudnya gimana Pak? Promo vaccination? Batication itu kita kemas dengan harga kamar, dengan include corporate, dengan dinner, dengan lunch atau dinner. Terus kemudian kalau vaccination itu menunjukkan kartu vaksin untuk dapatkan harga khusus. Ini support pemerintah juga menuju herd immunity yang terbentuk sesuai kebutuhan pemerintah ya. Negara. Jadi masuk hotel ada kalau udah bisa ngasih lihat sertifikat vaksinnya, ada promo rate juga ya Pak ya. Dan pada perayaan nanti ulang tahun kami, kami memang tidak merayakan secara besar-besaran celebrationnya. Ini kami secara sederhana saja. Kita syukuran, berdoa bersama dan berbagi kepada karyawan di internal kita sendiri. Mungkin ada karyawan yang membutuhkan atau kemudian lingkungan kita. Terus kemudian kita berdoa bersama, terus potong tumpeng, berbagi kado, ya. Tukeran kado. Kita tukeran kado nanti. ini enak loh ini. Tukeran kado semuanya insya Allah happy. Jadi semua karyawan dapat kado. Seru loh itu, seru. Jadi saling menyemangati, saling menyenangkan. Itu kan pahala juga buat kita. Banget Pak. Dan tidak akan terlupakan gitu dengan kesederhanaan ini menjadikan kita selalu ingat akan kebersamaan, kekompakan tim yang selalu kita jaga gitu. Banget, setuju Pak. Jadi nanti akan ada ya syukuran. Jadi sekaligus nih, jadi bagi viewers yang nonton ini juga minta doanya juga nih, ya kan Pak ya? Minta doanya juga karena udah ulang tahun yang ke-5 tahun. 5 tahun artinya 2 tahun lagi masuk SD. Udah mulai gede Pak, udah bisa diajak diskusi dan jalan. Ini gimana Pak harapannya ke depan di 5 tahun
si Batika Hotel Pekanbaru, Pak? Iya, kami sebelum masuk harapan, kami mau ucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya dan umumnya Provinsi Riau. Kami berada di Kota Pekanbaru sudah 5 tahun, dan alhamdulillah dapat dukungan penuh oleh warga sekitar, para stakeholder di Kota Pekanbaru. Kami juga ingin bermanfaat untuk lingkungan kita semuanya. Kami ingin bermanfaat juga untuk pemerintah kota dan mensupport seluruh kegiatan pemerintah, ya, apapun programnya. Kami dari Batika Pekanbaru akan mensupport pemerintah dalam setiap program pemerintah yang akan dijalankan. Betul. Kami juga para seluruh stakeholder yang lainnya, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini hingga kami menjadikan hotel terbaik di Kota Pekanbaru maupun nasional. Betul. Kami menjadi juara 1 nasional juga berkat dari dukungan para stakeholder Kota Pekanbaru. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Betul. Dan harapannya ke depan Batika Hotel Pekanbaru tetap dikenal dan selalu menjadi brand pilihan, ya, terutama brand nasional pilihan di Kota Pekanbaru maupun di kota-kota lainnya, karena kami adalah hotel change nasional, yang mana selalu mengusung budaya daerah dimanapun kami berada. Tetap support kami dan tetap semangat. Insya Allah kami selalu amanah. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Pak Margo, terima kasih banget udah nyempetin waktunya. Pasti sibuk banget, ini masih hari Selasa. Aku pasti tahu banyak banget pekerjaan-pekerjaan dan deadline minggu ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan senantiasa, amin. Terus juga timnya kompak terus, nggak ada yang sakit, amin. Dan apalagi ini menuju anniversary yang ke-5 tahun nanti tanggal 26 Agustus 2021. Kita doain sekali lagi ini happy anniversary, 5th anniversary Batika Hotel Pekanbaru. Mudah-mudahan panjang umur, makin diberkahi, karyawannya juga makin diberkahi. Tamu-tamu yang datang ke sini juga kayak Bapak bilang tadi addicted. Jadi kalau udah datang ke sini pasti nagih. Oke, Pak, ini udah last segmen, Pak. Ini kalau misalnya istilahnya kata orang pesan-pesan nih Pak, pesan-pesan bagi tamu-tamu yang akan datang ke Batika Hotel Pekanbaru. Adakah yang ingin disampaikan Pak untuk penonton atau orang-orang yang akan datang ke Batika deh? Ya, terima kasih. Jangan khawatir untuk datang ke Batika Hotel Pekanbaru. Kami sangat menjaga standar CHSE-nya, kebersihan, kesehatan, terus keamanan dan lingkungannya. Dan kami sangat konsisten di situ. Kami sangat konsisten di protokol kesehatan, dan nggak usah khawatir, kami juga menyediakan makanan-makanan yang berkualitas dan sehat. Kami menunya nasional dan internasional, cocok banget, ya kan? Sekali sangat coba, lezat. pasti nagih. Sekali coba akan datang lagi. Dan kami insya Allah menjadi hotel pilihan dengan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, amin. Terima kasih juga Batika Hotel Pekanbaru sudah hadir di Pekanbaru loh, ya, karena nggak semua daerah juga berkesempatan ada Batika Hotel Pekanbarunya. Jadi ada pilihan untuk dapetin hotel yang nyaman kayak begini, fasilitasnya juga internasional, nasional, standarnya udah terpenuhi banget. Dan ini salah satu hotel terbaik di Indonesia yang ini dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang didapetinnya ya. Jadi penghargaan juara 1 se-Indonesia dari Kemendagri juga udah didapat, perlombaan new normal, sektor perhotelan mewakili Kota Pekanbaru, ada juga Traveler Review Award 2021 dari Booking.com, dari Fabulous 8.8, dari Expedia, dari TripAdvisor, Agoda, dari Traveloka juga banyak. Jadi kalau misalnya mau dibacain satu-satu penuh habis waktunya ya.
Oke, sekali lagi congratulations, happy 5th anniversary untuk Batika Hotel Pekanbaru. Sekali lagi kita doain panjang umur. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Amin. Di podcast lainnya, episode lain. Kita bisa menikmati ini, kayaknya Bapak bilang sekali minum kopinya harus nagih, kita balik lagi Pak. Iya. Harus itu. Harus ya Pak ya. Pak Sumargo, terima kasih, dan teman-teman krunya Batika Hotel Pekanbaru, tepuk tangan dong untuk kita semua. Mulai dari tim marketing, dari Fresca Bistro, engineer juga yang udah bantu tim kita tadi, kita ucapkan makasih banget semuanya, panjang umur. Kita harus sehat terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehat semuanya, saya Ali Dahlan pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore.